kalau kita ngantuk itu ternyata otak kita itu kekurangan oksigen. Jadi makanya kita harus gerak tarik ya? nafas dari hidung dan dikeluarkan dari mulut kita. Ya, Oke, teman-teman. Cukup ya, karena duduk terus kita duduk lagi. Terima kasih. Ya. Kita akan sebentar lagi kita akan bersiap ya Bu Hani ya Iya. untuk materi berikutnya. Betul. Nih, tapi Bu Leli kalau di auditorium ini sebetulnya di hadapan kita nih sudah ada berjajar alat-alat ya? Iya, alat musik. Nah, nanti kita pengen tahu nih buat apa gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat tayangan dari UKM SEC. Oke. Apa sih itu SEC itu? Ya, kita simak videonya berikut ini. Silakan. Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang permasalahan ekonomi yang menurut Islam gitu sih kayaknya. Masalah-masalah rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam. Yang ke-Islam-Islaman kali ya? Belum, untuk pengen kesana juga sih. Belum sih. Penting sih, penting banget. Penting, cuma kalau untuk saya sendiri menjalankannya mungkin belum. UKM Syariah Economic Club merupakan wadah bagi mahasiswa UNIS yang dimana ingin mempelajari ekonomi Islam secara mendalam dan berkelanjutan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kajian dan diskusi mengenai ekonomi Islam secara internasional. UKM Syariah Economic Club mempunyai fokus dan cita-cita besar dalam mempelajari dan membumikan ekonomi Islam secara menyeluruh. Dengan dedikasi dan niat tersebut, maka UKM Syariah Economic Club membentuk visi misi sebagai berikut. Visi, membentuk intelektual muda yang berbasis syariah. Misi, A. Menegakkan ekonomi syariah melalui ukhuwah dan dakwah. B. Menerapkan pengetahuan dasar mengenai pemahaman ekonomi syariah. UKM SEC Unis Tangerang tergabung dalam sebuah wadah yaitu FOSEI, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, yang merupakan kelompok mahasiswa pecinta ekonomi syariah terbesar di dunia. Yang tergabung di dalamnya hingga saat ini ada 214 universitas dan 17.000 lebih mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. 1. MUNAS, Musyawarah Nasional. 2. Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Bisa. Ekonom Rabbani? Bisa. Ekonom Rabbani? Bisa. Takbir. Allahu Akbar. SCC Mania? Mantap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fahrudin selaku Ketua Umum Unis Bakers Community periode 2021-2022. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu UKM Unis Bakers Community. UKM Unis Bakers Community berawal dari banyaknya pengendara sepeda motor di kampus Unis yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk membentuk suatu wadah yang mana dapat menampung ide, gagasan, dan hobi. Maka kami dari beberapa elemen warga Unis, mahasiswa, dan pegawai Unis, serta beberapa alumni merespon keinginan tersebut dengan membentuk UBC atau Unis Bakers Community, yaitu komunitas pengendara sepeda motor di Unis. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan visi dan misi UKM Unis Bakers Community. Yang pertama, visi. Di sini kita memperkenalkan dan membangun Unis Bakers Community. Dan misi kita mempromosikan Unis melalui bakti sosial, amal dan bajar, dan silaturahmi dan touring. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di UKM Unis Bakers Community. Yang pertama, itu ada kopdar. Mungkin teman-teman mengira kopdar itu hanya kumpul-kumpul atau reading motor. Kopdar di UBC atau Unis Bakers Community di sini kita itu membahas proker-proker atau program kerja yang akan kita lakukan nantinya. Contohnya seperti acara baksos atau touring dan family gathering. Dan di UBC ini kita nggak hanya membahas apa itu motor, tapi kita juga belajar bagaimana berorganisasi sebagaimana layaknya mahasiswa. Dan selain membahas proker UBC atau Unis Bakers Community, tidak hanya membahas proker ketika kopdar, tapi kita juga sering bersilaturahmi dengan komunitas lain yang ada di Tangerang ataupun di luar Tangerang. Dengan itu sama saja UKM Unis Bakers Community memperkenalkan Unis kepada masyarakat luas khususnya. Baik, yang kedua, kegiatan yang ada di Unis Bakers Community ini ada program kerja Unis Bakers Community tentang kemanusiaan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh program kerja Unis Bakers Community tentang kemanusiaan. Teman-teman bisa lihat di atas ada gambar. Nah, itu contohnya kemarin ada musibah banjir. Kita menggalang dana untuk baksos atau bakti sosial kepada korban bencana banjir yang ada di Sukabumi. Selain itu, kita juga pernah mengadakan touring kemanusiaan pada saat korban bencana kebakaran hutan di Riau. Dan kita terjun langsung memberikan bantuan sosial kepada korban di Riau. Selain itu, masih banyak proker kemanusiaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Dengan proker kemanusiaan ini, kita sudah melaksanakan misi kita sebagai UKM Unis Bakers Community, yaitu memperkenalkan Unis kepada masyarakat luas. Oke, yang ketiga, kegiatan Unis Bakers Community pada program kerja keislaman. Di program kerja keislaman ini, kita pernah melakukan safari jarak. Apa itu safari jarak? Safari jarak itu adalah kita keluarga Unis Bakers Community melakukan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten beserta wali-wali Allah yang ada di Banten. Dan kita juga bulan Ramadan kemarin kita baru saja melaksanakan program kerja berbagi takjil kepada pengendara sepeda motor. Oke, dan yang terakhir kita ada family gathering. Apa itu tujuannya family gathering? Tujuannya itu kita mempererat tali silaturahmi dalam kekeluargaan UKM Unis Bakers Community atau bisa disebut UBC. Nah, itu dia teman-teman, perkenalan singkat UKM Unis Bakers Community. Buat teman-teman yang ingin bergabung di keluarga besar UKM Unis Bakers Community, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di slide ini. Dan juga kalian bisa mengunjungi Instagram @unisbakers
Gimana teman-teman? Sudah siap tuh? Ada yang bawa gitar, boleh lihat, ada yang bawa, ada yang megang bass ya, ada yang megang gamelan ya. Betul. Saya ngomong-ngomong nih, boleh lihat, saya dulu SMP pernah belajar juga loh. Oh iya, saya megang saron 1. Jadi mengingat ya, jadi ya. Jadi. Oke, kita saksikan secara bersama-sama, boleh lihat USB Unit Seni Budaya. Gadis-gadis desa, cahaya pendar memenuhi cakrawala. Langit merah tembaga rona indah. Gadis-gadis perawan beranjak dari selatan ke utara, mencari si malam dari tangan-tangan akalnya. Ada juga seorang gembala menggiring nafsu pulang ke kandangnya. Setiap hari oleh mereka, senja selalu saja terlewatkan. Hilang dan tersisa khawatir. Ya, ada juga khawatir dari senja, yaitu kegelapan yang menyertainya. Juga kumpulan resah yang disembunyikan. Mereka yang memalsukan harapan. Kendati demikian, semua diterima dengan segala kehormatan yang dimilikinya. Menyusun bahagia fana demi menjumpai senja berikutnya. Demi menjumpai senja berikutnya. Demi menjumpai senja berikutnya. Demi menjumpai senja berikutnya. Diraksukan kabayang nambihan cahayana dang dosan sederhana mojang priangan. Angkat ngaganda, bangun saya karir, kanggo sinjan lambat, bocah bianggan, matimu dulu, surah serinya, tarak lirik kebal, bocah bianggan, tidak suka kabayang. Ambilan cahaya dan pesan sederhana macam biangan. Tidak suka kabayang. Ambilan cahaya dan pesan sederhana macam biangan.
laksono nampa untuk pusaka macam riangan garis maranis disinjau lenjan astu suruh menampa macam riangan tidak suka gamaya nampihan cahayana dan rasa sederhana macam riangan tidak suka gamaya nampihan cahayana dan rasa sederhana macam riangan tidak suka gamaya nampihan cahayana dan rasa sederhana macam riangan tidak suka gamaya nampihan cahayana dan rasa sederhana macam riangan. Gimana nih? Atas bawah. Atas bawah. Ya. Kita dari UKM Seni dan Budaya. Yang muda yang berbudaya, yang muda yang berkarya, yang muda yang berbudaya. Salam seni, salam budaya. Ya, Iya, alhamdulillah luar biasa Bu Leli ya. iya, luar biasa sekali keren. penampilan. Tepukannya dong, mana Iya, tepukan dari teman-teman dari teman-teman? USB. Iya. Luar biasa keren Saya banget. jadi ikut goyang Bu Leli Wah, tadi. luar biasa ya. Iya, jadi pengen ikut nari juga tuh ya. Jadi apa namanya? Otomatis gitu ya. Iya, benar-benar terbawa itu suara tadi yang nyanyi itu, Iya. yang perempuan dan laki-laki itu Iya. keren banget Keren ya. banget ya. Yang perempuan Ya suaranya Allah. lembut, Betul. yang laki-laki suaranya menggema gitu ya. Iya, jangan-jangan itu Indonesian Idol ya, Bu Oh. Leli? Bukan ya? Boleh Ya, nanti Unis diajukan. Idol mungkin. Unis Idol Iya. ya. Dan teman-teman yang tadi memainkan alat musik itu luar biasa sekali. Bukan 1-2 hari mereka mempersiapkannya mungkin ya, Iya. tapi sudah belajar di USB ini dengan sistem yang rutin. Nah, Iya. teman-teman mungkin bagi yang tertarik, Yang terinspirasi dengan penampilan mereka hari ini gitu ya, yang luar biasa. Kalian dari teman-teman mahasiswa yang baru juga ingin juga seperti kakak-kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian seperti itu ya. Iya, betul. Jadi dari Teman-teman ya. belum ditampilkan
Udah keren banget, luar biasa banget. Iya, betul banget. Ya, ya, kita akan sebentar lagi kita akan beralih ke studio 2, gitu ya. Kita akan ke materi berikutnya. Betul, Bu Leli. Tentang apa tadi Bu Hani? MBKM. Tentang MBKM Dan Sistem Informasi Iya, Manajemen. Yang kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Madnyoman SIKOM MIKOM dan pematerinya ada 2. Ada 2. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Teguh Fajar Sadik SEMM. Iya. Iya, iya. Ya, kebetulan Bapak Dr. Teguh Fajar Sodik, beliau adalah Ketua Tim MBKM kampus kita. Beliau juga Wakil Direktur. Iya, betul. Ya, oke. Sekarang kita beralih. Acara berikutnya kita serahkan kepada moderator, kepada Bapak Madnyoman. Kami silahkan. Tuhani dan Ibu Leli yang dari Studio 1 ya, yang sudah dari pagi sampai sore ini ya, masih aja seger ya kelihatannya untuk acara PKKMB ini. Oke, sebelumnya teman-teman saya mau menyapa dulu ya teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang ada di di studio ya. Mana teman-teman yang ada di Zoom? Suaranya mana teman-teman? Halo. Masih, nah ini dia ya. Kayaknya masih semangat semua ya teman-teman ya. Nah ini muka-mukanya juga masih fresh. Sekarang kan juga tadi kan udah makan ya. Tadi juga kita sudah ada penampilan dari USB ya, sangat menarik sekali. Jadi kalau teman-teman yang calon mahasiswa baru yang mau masuk ke USB ataupun UKM yang lainnya, itu nanti bisa masuk atau daftar aja di langsung datang ke kakaknya ya. Terus untuk cek sound dong yang dari auditorium, mana suaranya yang dari auditorium? Halo kakak-kakaknya. Wah ini ya. Masih semangat ya tentunya ya. Ya, terima kasih semuanya. Nah, oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Dan juga tentang masalah sistem informasi akademik atau literasi digital dan aplikasi UNIS. Dan akan di pengarah acara akan dibawakan oleh Dr. Fajar sama Dr. Pak Taufik ya. Nah, sementara itu saya perkenalkan dulu untuk pertama dari ini tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, teman-teman, apa sih kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Nah, ini yang sekarang ini sangat digaungkan oleh Menteri Kebudayaan dan Menristekdikti ya, dan yang sekarang sangat digaung-gaungkan. Nah, mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara Merdeka Belajar itu gitu kan. Bahkan teman-teman katanya boleh memilih dari prodi yang teman-teman yang pilih sekarang dan bisa memilih dari prodi yang berbeda gitu. Nah, mungkin juga teman-teman bisa lulus bisa kurang dari 4 tahun ya. Nah, kita nggak tahu dan nanti ya teman-teman. Nah, penasaran kan? Oke. Ini saya akan bacakan dulu untuk kurikulum dari Pak Dr. Fajar ya Pak ya. Nanti yang akan membawakan acaranya atau memberikan materinya. Jadi pertama nama itu Dr. Teguh Fajar Sadik ya Pak ya. Terus juga beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Paskarca Sarjana UNIS ya Pak. Dan alhamdulillah lahir di Jakarta ya tanggal 23 Juli tahun 71. Alhamdulillah juga masih beristri 1 ya Pak ya. Istrinya masih 1 ya, berarti setia ya Pak ya. Ya itu. Nah, terus untuk kegiatan sekarang ini adalah sebagai konsultan PHLN ya, pinjaman hibah luar negeri pemerintah praktis ekonomi syariah. Dan alhamdulillah beliau ini banyak sekali ya penghargaan-penghargaannya ya. Di antaranya tahun 2006 sampai dengan 2009 itu sebagai Project Manajemen Unit Badan Usaha Rehabilitas Rekonstruksi NAD di NIAS funded by the World Bank Banda Aceh. Terus juga tahun 2009 sampai tahun 2010 yaitu Procurement Specialist di Program Urban Sector Development Reform funded by the World Bank pada Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Terus juga di tahun 2010 sampai tahun 2012 itu Procurement Specialist di Program Nutrition Improvement Towards Community Development
funded by ADB ya, Asian Development Bank di Kementerian Kesehatan Jakarta. Ya, banyak sekali ya. Terus juga tahun 2017 ya, itu juga Procurement Specialist Program di Favoring the Advanced Knowledge and Skill for Sustainable Growth to funded by ASEAN Development Program pada Kemenristek Dikti. Nah, terus di tahun 2020 ini saking banyaknya saya potong apa sedikit ya, tapi banyak sekali tapinya ya. Nah, jadi nggak salah nih ya, kita mendapatkan pembicara di Merdeka Kampus Belajar ini. Nah, di tahun 2020 ini, 2021 maaf, itu di State Accountability Reputation Additional Financing ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan di BPKP Pak ya. Oke, nah saking banyaknya saya juga bacanya ya, susah ya teman-teman. Nah oke, penasaran kan ya teman-teman ya, bagaimana cara untuk belajar di UNIS ya, terus juga sistem dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ya. Untuk itu saya serahkan kepada pembicaranya langsung kepada Dr. Fajar. Silahkan Dr. Fajar. Ada di ruang Zoom maupun yang ada di ruang auditorium ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di antara teman-teman. Ini saya sapa teman-teman ya, teman-teman mahasiswa baru yang bergabung di Universitas Islam Syekh Yusuf. Dan pada kesempatan siang atau menjelang sore ini tentu prinsipnya adalah kita akan menginformasikan begitu apa-apa kegiatan yang terkait dengan konsepsi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang yang di-endorse oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mungkin sebagian dari kita sudah mendengar paling tidak mengenai konsep MBKM tersebut yang kerap kali disampaikan oleh Mas Nadiem, Menteri kita, ya, Menteri Milenial, yang mungkin juga sebagian dari teman-teman juga belum memahami secara jelas. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari dari judul ya, arah kompetensi generasi Indonesia menuju 2045. Kenapa tahun 2045 itu menjadi toward ya atau tujuan dari ini semua? Karena tahun 2045 adalah titik di mana kita bertemu usia negeri ini 1 abad ya atau 100 tahun. Nah, makanya kemudian di 100 tahun negeri ini kita ingin juga membangun generasi yang betul-betul memiliki kompetensi ya. Dengan begitu cepat akselerasi perubahan zaman, kalau kata seorang pengamat ekonomi mengatakan bahwa kita masuk ke dalam satu era baru yang disebut dengan postmodernity atau beyond dari modern, modern itu sendiri, jadi melebihi modern ya. Jadi banyak sekali tantangan yang mesti kita hadapi ke depan. Nah, seperti di dalam slide itu, teman-teman bisa lihat ya, judulnya adalah Crossing the River by the Filling Stones. Jadi kalau diartikulasikan sederhananya dalam bahasa Indonesia itu adalah kita menyeberang sungai dengan keyakinan yang kuat gitu. Jadi nggak ada keraguan-raguan, teman-teman sekalian. Karena universitas ini adalah universitas Islam, tentu kita tidak bisa lari dari Islamic platform itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi apapun yang kita lakukan, tentu basis fundamental atau basis epistemologinya adalah Quran dan As-Sunnah. Itu given dan loud and clear ya, jelas sekali. Kalau kita berbicara mengenai filosofi antara agama dengan ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah correlated atau linkage ya. Jadi kalau kita berbicara agama atau religion, teman-teman, agama itu sifatnya adalah get back. Kita mencari pembenaran dan kita yang ke belakang begitu. Sebaliknya,
Kalau kita berbicara mengenai scientific atau science atau ilmu pengetahuan, maka yang kita lihat adalah looking forward gitu. Yang kita lihat ke depan. Jadi agama melihatnya ke belakang, ilmu pengetahuan melihatnya ke depan. Kalau kita seorang muslim tidak paham tentang konsepsi tersebut, maka kita akan maju mundur. Itu jadi persoalan. Maka si hidup ini mesti memang balancing ya. Jadi kita harus imbang. Kita harus balance, jangan imbalance. Kita mesti seimbang. Jadi itulah Islam ya, yang penuh dengan khasanah keilmuan, penuh warisan keilmuan. Nah, tetapi hari ini yang jadi persoalan kita stay at there gitu. Kita diam di tempat. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan hari ini. Karena kita sibuk berbicara mengenai hal-hal yang lain yang keluar dari scientific, yang sebenarnya didorong oleh agama Islam itu sendiri. Jadi sekarang ini banyak seperti di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Quran itu adalah milik bagi orang-orang yang berhati suci, karena Quran itu adalah suci. Quran tidak berhak dipegang oleh atau dibaca oleh orang-orang yang memiliki hati dan kepentingan. Dan itu yang terjadi hari ini. Ada satu statement ya yang mengatakan bahwa almost people involved in it busy in the power struggling. Jadi artinya banyak orang sekarang ini lebih lebih tertarik untuk mencari kekuasaan dibandingkan mencari hakiki dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, itulah yang harus kita ketahui teman-teman sekalian ya, teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di kampus ini dan selamat datang dengan dunia baru, dengan dunia yang penuh tantangan, penuh challenging, dan tentu kita akan memfasilitasi dengan beragam aktivitas kegiatan yang teman-teman bisa di kemudian hari. Akan mengquote satu perkataan dari Albert Einstein ya, dia seorang ilmuwan. Dia mengatakan bahwa imagination is more than important than knowledge begitu ya. Jadi imajinasi itu lebih penting dari sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena knowledge is limited, whereas imagination embrace the entire world, gitu ya. Stimulating progress, giving birth to evolution. Jadi artinya pengetahuan itu terbatas, ya. Sedangkan imajinasi dia mengembrace seluruh dunia. Dia menstimulasi perkembangan, dia melahirkan evolusi gitu. Nah, saya juga punya satu quote ya. Quote saya mengatakan bahwa if life is left unchecked, life will cease to exist. Artinya apa? Kalau kita tidak memperhatikan kehidupan ini, maka kehidupan ini akan sirna. Itu ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di slide ya, itu ada urutan atau ada struktur tim pengembangan Kampus Merdeka, di mana saya kepercayaan untuk ngelit ya, untuk memimpin program ini yang sungguh berat ya, sangat berat. Tetapi saya yakini ini akan mampu kita jalani dengan hand in hand ya, hand in hand each other ya. Jadi satu sama lain kita harus berpegang tangan untuk itu teman-teman sekalian. Hal lain yang bisa saya sampaikan bahwa visi dan misi UNIS ini sangat relevan dengan konteks zaman, teman-teman sekalian. Jadi UNIS itu sendiri memiliki visi yang sangat visioner. Di tahun 2032 ya, kita punya visi ingin membangun sebuah universitas Islam yang unggul pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, teman-teman sekalian. Misi kita lain lagi. Misi kita adalah menjadikan pembelajaran secara sustainable, berkelanjutan atau sustainable quality improvement. Kita akan mengupgrading terus sistem digital learning dalam proses belajar. Lalu dalam konteks penelitian, seluruh penelitian itu ditopang oleh informasi berbasis riset atau research based information. Dan tentu di dalam konteks belajar, mahasiswa akan secara aktif melakukan proses belajar secara mandiri atau independent learning. Nah, inilah visi misi UNIS yang perlu teman-teman adik-adik ketahui ya ke depan.
Nah, begitupun dengan konsepsi atau konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri ya. Jadi tujuan utamanya adalah menciptakan kompetensi lulusan yang mampu mengaplikasikan keilmuannya di dunia luar, begitu ya. Baik dari sisi soft skill maupun dari sisi hard skill ya teman-teman sekalian. Dan UNIS memiliki mimpi atau dreams menjadikan teman-teman mahasiswa nanti lulus dari kampus ini menjadi seorang leader ya, bukan menjadi seorang labor, tapi menjadi seorang leader. Nah, bagaimana menjadi seorang leader? Ya tentu kita harus memahami konteks yang ada di dalam kehidupan ini hari ini dan ke depan. Nah, itu yang kita akan dorong di dalam universitas ini, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kondisi hari ini, ya, kalau kita melihat kondisi hari ini sangat cepat sekali perubahan. Kalau 2 tahun yang lalu teman-teman gunakan SIM card di handphonenya itu dengan 2G, lalu berubah menjadi 3G. Sekarang 3G pun kadang error ya, jadi kita pakai 4G. Sebentar lagi adalah 5G ya, satelit atau satelit ya. Jadi itulah natur dan sifat dari ilmu pengetahuan juga. Berubah sangat cepat, teman-teman sekalian. Nah, berbagai data mengatakan hari ini, dari sisi internet saja, Google mengatakan bahwa tahun 2025 nanti dia akan meningkat dari 70 miliar US dollar sampai dengan 240 US dollar, berarti 400% peningkatannya. Hari ini 25 negara mendominasi 3/4 global manufacturing value added. Di ASEAN ini hanya Malaysia dan Singapura. Ya, Indonesia tidak lebih baik dari Bangladesh, Pakistan atau India, begitu ya. Jadi kita left behind, tertinggal. Teman-teman juga akan berhadapan dengan 2 dari 3 pekerjaan akan dipukul mundur oleh automation atau automatically sifatnya. Sedangkan di sisi lain, kalau dulu kita kenal istilah you get what you put in, ada satu software yang kalau kita bicara A, dia akan melahirkan A juga begitu. Itu artificial intelligence zaman old begitu ya. Tetapi kalau zaman now, sekarang itu sifatnya adalah algoritma ya. Algoritma, dia akan bisa memproduksi, dia akan bisa memprocessing miliaran data di dalam hitungan detik atau per second. Sangat-sangat eksponensial ya. Saya kira nanti itu akan lebih di dalam akan dibahas oleh ahlinya Pak Taufik di sini, akan berbicara tentang hal tersebut, teman-teman sekalian. Nah, itu heading dari saya terkait dengan bagaimana akselerasi itu begitu cepat hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam slide ya, ada 8 program yang sebenarnya bisa teman-teman mahasiswa nanti pilih. Tetapi ada syaratnya. Untuk ikut program pengembangan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka yang bisa kita fasilitasi adalah mahasiswa semester 5, 6 dan 7 ya. Teman-teman di semester 5, 6 dan 7 nanti bisa memilih ada 8 kegiatan yang difasilitasi oleh universitas. Saat ini kita melakukan secara bertahap ya. Itu adalah salah satunya adalah magang atau praktik di dunia industri, baik itu di pemerintah maupun di lembaga non pemerintah. Lalu kegiatan teman-teman di kegiatan proyek di desa, pertukaran pelajar, kalau teman-teman mau belajar di universitas lain juga difasilitasi. Ada penelitian riset ya, jadi mahasiswa nanti betul-betul meneliti, bukan di tandem dengan dosen, tetapi langsung meneliti sendiri. Lalu teman-teman yang memiliki wirausaha, fasilitasi dengan nilai di situ. Lalu itu pun ada juga dengan studi atau proyek independen, ya. Itu juga kita bisa memilih untuk itu, teman-teman mahasiswa. Lalu ada juga kegiatan proyek kemanusiaan. Kita nggak berdoa negeri ini tertimpa banyak musibah, tapi kan kejadian di Palu tempo hari tsunami. Kalau teman-teman ikut nanti di dalam sebagai volunteer di dalam program itu, maka itu juga akan difasilitasi dikonversi menjadi sebuah SK oleh
prodi yang tempat teman-teman memilih nanti gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga mengajar di sekolah. Jadi ada 8 yang teman-teman terfasilitasi ke depan yang bisa dipilih untuk meminati itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai Merdeka Belajar itu sendiri ya, teman-teman sekalian, kita lihat ada data statistik ya yang mengatakan bahwa peringkat kita itu ada di ranking 26 dari 194 negara begitu ya, yang teradaptasi pada teknologi. Jadi 26 itu termasuk yang agak tertinggal juga ya. Jadi banyak sekali yang, jadi 25 negara lain itu punya akses terhadap adaptasi terhadap teknologi itu cepat gitu ya. Nah, kita di 26 ya, so-so lah, lumayan gitu ya. Tetapi harapannya kita akan lebih mengakselerate lagi. Begitu pula teman-teman, sebenarnya apa sih tujuan dari Merdeka Belajar menurut pandangan saya dan pandangan teman-teman di dalam tim ini adalah mengintegrasikan berbagai kompetensi secara holistik gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa yang memang punya comparative advantage gitu ya, punya keunggulan gitu ya. Dari sisi religiosity, tingkat keagamaannya bagus. Dari sisi sebagai warga negara, sains dan teknologinya juga tinggi, mampu mengabsorb digital learning gitu ya. Secara biologis mampu berkehidupan di dalam kehidupan sosial, kultural dan seluruh alam atau diversity ya. Kemana arahnya itu semua? Sebenarnya adalah membentuk calon-calon pemimpin kita di masa depan yang tahu persis tentang geopolitik, geostrategik ya, di regional maupun internasional. Ya, jadi yang diperlukan ke depan adalah teman-teman mahasiswa yang tahu betul kepentingan negara atau nation of interest. Tahu betul apa yang menjadi ancaman negara. Ancaman tidak selalu dikonotatifkan dengan perang militer, tidak. Ya, sebagian orang berpendapat pandemi COVID-19 adalah biological warfare. Itu merupakan salah satu ancaman. Nah, belum lagi ancaman kehilangan begitu banyak sovereign asset ya. Ini juga menjadi ancaman. Hari ini perlahan-lahan resources kita digali tanpa kita bisa juga menikmati, teman-teman sekalian. Nah, inilah yang teman-teman nanti bakal jadi pemimpin, bakal jadi lurah, bakal jadi camat, bakal jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri ataupun sekalipun menjadi presiden, tahu betul apa yang terjadi hari ini dan ke depan, dan itu yang mesti kita bagaimana nanti menjadi seorang calon pemimpin di masa depan. Jadi kalau banyak sekali ancaman di dunia ini, mulai dari security pangan, terjadi regional economic decline, ya, apalagi kasus pandemi secara internasional, semua hampir 200 negara ini mengalami problem yang sama. Itu terlihat sekali begitu fundamental ya secara ekonomi. Satu sisi kita punya bonus demografi, banyak sekali sumber daya manusia. Sebaliknya, statistik tahun ini, bahkan 2 tahun belakangan ini, banyak juga terjadi pengangguran karena pandemi seperti ini. Nah, artinya ini begitu rentan, vulnerable gitu ya, begitu rentan fundamental ekonomi kita hari ini. Ya, jadi itu yang menjadi tantangan kita ke depan, teman-teman. Masa baru, era baru, ya. Kita di unit pengembangan kampus Merdeka ini ingin ini hal yang menjadi titik tolak begitu ya, sekalian. Yang pertama adalah masih punya intelijensia, ya, punya daya intelijen yang tentu memiliki karakter dan akhlak dan morality yang tinggi ya, dan memiliki karakter karena itu penting ya. 3 hal ini yang ke depan akan kita cermati teman-teman sekalian ya. Jadi kalau dari sudut pandang, yang pertama itu kalau kita melihat mahasiswa UNIS ini religiously ya, memiliki dimensi tinggi, memiliki filosofi. Jadi agama menjadi basisnya, namun sains atau scientific itu ini yang harus digali terus ya. Dan yang ketiga,
menjadi sebuah pembelajaran yang pedagogik sifatnya, teman-teman sekalian. Jadi di kampus ini banyak juga dosen-dosen muda dan senior yang memiliki kapasitas cukup bagus, ya, akan men-transfer knowledge, mentransformasikan nilai-nilai budaya dan mengedepankan nilai-nilai perilaku bagi teman-teman semua melalui satu metodologi secara kognitif, afektif, dan psikometrik, ya. Jadi mata kuliah tidak semata-mata hanya muatannya ilmu pengetahuan, namun budaya nggak boleh kita tinggalkan. Nah, itu yang kita akan lihat di sini. Dan tentunya secara yuridik ya, tentu tantangan dan arah kebijakan ini juga harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari konstitusi dan proklamasi itu sendiri, ya. Jadi memang pendidikan ini menjadi penting karena tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu saya kira secara politik itu jelas, ya. Secara sosiologis dan kultural, pendidikan ini merupakan pola untuk menjaga kemajemukan bangsa. Tidak ada negara sepluralistik Indonesia. Dari sisi pulau kita punya 13.700 pulau kurang lebih. Namun yang tercatat di UNESCO itu baru 5.000. Jadi sisanya itu punya ancaman akan hilang juga. Nah, itulah tugas teman-teman menjaga itu. Kalau hari ini kita lihat di Laut Cina Selatan agak panas, ya. Kapal perang dari Tiongkok sudah masuk, kapal perang Amerika sudah masuk. Nah, kita posisinya di mana? Ini juga harus jelas. Artinya apa? Kita ke depan inginkan teman-teman mahasiswa ini menjadi seorang pemimpin yang diplomatik gitu, ya, yang mampu berpolitik luar negeri yang bagus gitu, ya. Itu saya kira yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan satu, ya, the last but not least gitu, ya, yang dihadapi era teman-teman mahasiswa baru ini adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi satu hal secara volatil dia turun naik nggak jelas, ya, bergejolak. Uncertainty, ketidakpastian. Hari ini kita juga ketidakpastian. Kapan kita bisa belajar secara offline? Nah, ini juga belum ada yang bisa memastikan. Dan hari ini kita menghadapi hal-hal yang sifatnya complexity, ya, sangat kompleks. Untuk mempersiapkan pola MBKM ini pun juga sangat kompleks, ya. Jadi itu yang dunia pun hari ini juga sangat kompleks. Dan ambiguity itu seperti ini misalkan. Kalau hari ini kita khawatir tentang emisi gas kaca, kita khawatir tentang flooding, banjir, begitu kan? Nah, ini semua karena terjadi perubahan iklim atau climate change. Ini karena memang ulah kita juga kan. Ya, kita memproduksi semua hal tanpa kita memikirkan lingkungan, faktor lingkungan, dan faktanya kemudian hari ini dunia dilanda kecemasan 4 hal tadi gitu. Nah, inilah ke depan mudah-mudahan doa kita semua, ya, sambil kita berupaya bahwa kita menjadi adik-adik ini, teman-teman ini menjadi seorang yang kalau kita nonton film Endgame, ya, Avengers, ya. Jadi akan muncul seorang pahlawan-pahlawan yang mampu bertaruh nyawa untuk membalikan dan memulihkan keadaan. Jadi ada satu quote yang mengatakan, little one, it is a simple calculus. This is a universe is finite, its resources finite. Jadi semua ini terbatas, tetapi universe ini tidak terbatas begitu. Dan inilah yang kita gali secara akademik melalui satu proses pembelajaran di universitas ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu stimulasi, ya, tambahan energi bagi teman-teman baru, mahasiswa baru, dan selamat datang di UNIS. Semoga sukses dan insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sedikit pemaparan dari Pak Fajar, ya. Tapi Pak Fajar nih, kan tadi tujuan dari kampus mereka dan mereka belajar itu adalah salah satunya ada 8 program, ya Pak Fajar, ya. Nah, apakah mereka bisa ikut semua dalam program itu atau salah satunya aja? Kan misalkan mereka bisa mengajar di sekolah SD,
proyek desa dan yang lainnya itu gimana Pak? Iya, terima kasih Mas Yoman. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang ada 8 program yang bisa dipilih oleh mahasiswa, bisa dipilih ya, dalam quote unquote bisa dipilih. Jadi artinya ini sangat bergantung pada program dari program studinya itu sendiri. Ya, dari 8 tadi, misalkan ada satu prodi yang hanya mengakses 2 program tadi, berarti kesempatan itu hanya bisa 2 yang dipilih oleh mahasiswa, begitu. Oke. Nah, tetapi itu tadi, ini kan secara berkala. Ini tentu masih dalam masa preparation atau persiapan. Ke depan kita pelan-pelan coba ke-8 itu mampu dikonversi di dalam kurikulum ya di setiap prodi. Saya kira gitu. Jadi artinya menarik ya Pak ya. Beberapa prodi bisa mengajar di sekolah gitu kan, terus juga bisa ikut proyek desa ya. Nah itu ya teman-teman pemaparan dari kampus Merdeka Belajar. Jadi teman-teman gak usah takut di era yang baru ini bahwa teman-teman pun mungkin bisa lulus di sebelum 4 tahun ya nantinya Pak Fajar ya, betul ya. Nah itu dia ya, menarik ya. Oke, terima kasih Pak Fajar atas pemaparannya. Sekarang kita ada di pemaparan kedua ya, yaitu mengenai tentang literasi digital di aplikasi tentang UNIS ya, yaitu bersama Pak Taufik. Selamat siang Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Taufik ya. Sebelumnya saya kasih pemaparan dulu ya tentang profil Pak Taufik dulu ya. Nama lengkapnya itu adalah Taufik Hidayat Esikom Emikom, terus juga lahirnya di Tangerang ya Pak Taufik ya, lahir di Tangerang ya Pak. Dan juga pendidikan terakhirnya itu sebagai Magister Ilmu Komputer. Pendidikannya itu S1-nya di Universitas Budi Luhur ya Pak. Terus juga S2-nya di Universitas juga Budi Luhur di Ilmu Komputer juga ya Pak ya. Betul. Terus saat ini menjabat sebagai Kepala UPT ya Pak ya. Ya. Oke, Kepala UPT IT. Nah, terus juga riwayat pekerjaannya sebagai Kepala UPT sekarang ya. Terus juga anggota Senat Universitas tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Terus juga pernah menjadi Verifikator Sinta Internal Perguruan Tinggi. Terus juga pernah sebagai Sekretaris 4 Aptikom Banten. Terus juga sebagai tutor Universitas Terbuka, narasumber literasi digital, dan konten kreator. Nah, jadi teman-teman nanti yang masuk UNIS nih, kalau misalkan nanti mengenai tanya-tanya tentang digital, tanya-tanya tentang IT, nah itu nanti bisa langsung ke Pak Taufik. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke Pak Taufik langsung ya. Silakan Pak Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator. Mohon izin kepada Pak Teguh Fajar, Dr. Teguh Fajar selaku ketua tim pengembang Kampus Merdeka. Ya, alhamdulillah Pak, saya juga di salah satu tim Bapak juga ya Pak ya. Baik, kepada seluruh mahasiswa baik yang ada di studio ataupun ada yang di rumah yang kegiatan dengan webinar ini. Perkenalkan saya Taufik Hidayat, saya sekarang Kepala UPT Sistem Informasi Manajemen. Kemudian sebetulnya sih sekarang ya, terakhir tahun 2021 karena 2017-2021. Kemudian saya memiliki beberapa rekan ya. Ada Pak Muhammad Ridwan selaku pengembang sistem informasi dan data, ada Pak Sukisno pengembang informasi teknologi informasi ya, jadi infrastruktur. Kemudian ada Pak Asep Hardianto Nugroho selaku pelayanan sistem informasi software dan website. Kenapa tujuan saya untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa ya terkait dengan sistem akademik ini adalah core, di mana ini adalah salah satu sistem ya, basis sistem. Kita kegiatan ada di sini. Walaupun nanti pada pelaksanaannya Anda akan ketemu beberapa sistem yang terintegrasi gitu. Apalagi nanti ke depannya kita ada Merdeka Belajar dan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Itu akan lebih luas lagi nantinya. Namun di sini kita kembali lagi ke core-nya. Harapan saya pertama
Anda sering berkunjung kepada website kampus, ya website kampus itu URL-nya unis.ac.id, kemudian sistem akademik, di sini ada sina.unis.ac.id, kemudian beberapa sosial media kampus, seperti ada Instagram, ada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini saya akan kupas kaitan dengan sistem akademik, tapi khusus di ranah mahasiswa saja, gitu. Ini dashboard yang sebetulnya dashboard Anda bukan ini dashboardnya dashboard untuk admin ya, kami gitu ya. Jadi kita itu teman-teman mahasiswa ya, kita itu sudah memiliki SSO, jadi single sign on. Gitu. Jadi aplikasi kita memang create seperti itu. Kenapa? Karena dengan SSO ini akan mempermudah nanti clustering data, akan mempermudah akses dan akan lebih mudah data kita dikeluarkan atau data kita di clustering sehingga menimbulkan sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, nanti pada saat Anda penggunaan dengan sistem akademik ini, ya saya mohon nanti Anda menggunakan laptop atau dengan smartphone atau tab ya, itu kalau dengan smartphone Anda landscape. Karena kalau portrait biasanya menunya itu ketutup. Nah, kita sedang pengembangan nanti ke mobile apps, ada beberapa menu program yang akan kita coba create atau kita develop ke mobile apps ya. Begini teman-teman, sebelum ini menu login, tampilan login Anda. Jadi nanti Anda akan memiliki dua akun yang core ya, yang core. Satu, Anda akan memiliki email student, di mana email student itu kita itu cloud private. Jadi ini cloud drive-nya itu private, bukan cloud public gitu. Kalau cloud public itu kan Anda misalnya namanya saya gunakan Pak Dr. Tengku misalnya tengkupajar@gmail.com, itu public. Itu public betul, itu ada sekuritas, tapi itu bisa diakses ke semua orang. Nah, kita ini menggunakan private public. Ada satu lagi hybrid cloud. Nah, memang kalau hybrid cloud agak lebih tinggi gitu. Nah, ini kita menggunakan private cloud. Nanti Anda bisa gunakan nanti di email Anda, email student itu memiliki kurang lebih 1 tera untuk menyimpan data cloud. Tapi kalau Anda selama kuliah kalau sudah selesai lulus atau seperti apa, itu akan nol kembali, akan hilang. Nah, pertama di sini di sistem akademik ini nanti Anda login ya menggunakan NIM dan nanti kita kirim adalah password yang default. Kita akan kirim ke Anda password yang default. Catatan dari kami baik itu email nanti email kampus atau email student dan password akun Sina ini mohon segera Anda ganti. Setelah Anda mendapatkan Anda login langsung ganti. Itu harapan dari kami ya. Jadi jangan gunakan itu terus. Khawatir ada yang disalahgunakan. Apalagi sampai auto save. Itu tidak saya sarankan itu. Gitu kan? Auto save itu amat sangat riskan. Apapun aplikasi sosial media, apapun itu di gawai ya, saya bilang itu gawai atau device itu jangan auto save. Karena kalau nanti misalnya MAC address kita ke crawling oleh orang-orang tidak istilahnya tidak berkepentingan, password akun kita habis sama dia diambil. Terus gawai kita mau apa? Mau ganti. Karena satu gawai ya satu MAC address, mau gimana lagi kita nanti? Ganti lagi, uang lagi. Ini untuk lupa password teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ini untuk lupa password. Jadi syukur-syukur tidak terjadi gitu ya. Kalau lupa password ini jangan lupa gunakan email student, email yang dari kampus selama Anda kuliah di sini. Karena nanti itu untuk meng-create ke hal-hal yang lain. Karena apa? Di kementerian atau di Direktorat Jenderal Dikti itu ada data Anda. Porlab Dikti ya namanya. Nanti Anda kalau sudah masuk, kalau sudah keluar nilai, silakan cek NIM Anda masukkan di situ. Kalau benar-benar Anda kuliah di sini,
cari di situ, pasti ada nama Anda, NIM Anda, aktif statusnya, mata kuliah apa yang Anda ambil, tapi tidak ada nilainya di situ. Gitu. Itu untuk menyatakan bahwa Anda aktif, gitu loh. Itu nanti akan meng-create kepada apa? Sistem penomoran ijazah nasional nantinya. Nah, ini setelah Anda login, Anda akan ketemu ini. Nah, tampilannya seperti ini. Anda klik SIM akademik di sini, maka akan keluar dashboard. Nah, dashboard ini ada 3 menu, di mana menu ini nanti memiliki beberapa sub ya. Begini teman-teman, saya tidak akan kupas tuntas di sini ya. Anda nanti bisa sharing atau sebetulnya ada juga sih video tutorial yang cuma saya lupa juga gitu kan. Karena saya memang sudah lama tidak mengupload atau meng-create video-video tutorial saya di channel saya. Kalau tahun kemarin alhamdulillah hampir 2000 yang menonton itu, karena mereka butuh ya, karena kemarin itu tidak seperti sekarang ya Pak Fajar ya. Kemarin itu sempat ya Pak moderator ya. Banyak sekali ya Pak ya. Kemarin itu sempat ini juga ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah mulai agak ringan ya Pak ya. Nah, kemudian teman-teman, ini menu halaman untuk teman-teman. Ini ada 3 gitu kan. Di sini nanti ada mulai dari Anda masuk kuliah, kelas, mata kuliah, dosen, kemudian penjadwalan, kemudian Anda KRS, KHS, dosen wali gitu. Dan nanti ke depannya untuk skripsi ya, skripsi, sidang, bimbingan akan kita persiapkan Pak Fajar gitu ya. Karena kami harus mensupport kegiatan apa yang sedang dilaksanakan oleh Pak Dr. Fajar, pengembang Merdeka Belajar. Di sini ada menu ya, ada menu Anda bisa lihat. Nanti Anda kalau ada masalah kaitan dengan email atau kaitan dengan ini ya, sistem informasi akademik, silahkan nanti ke Tendik, kalau kami bilang Tendik atau TU ya, TU Fakultas, kemudian nanti TU Fakultas akan ke kami gitu kan. Siapa saja yang ada masalah nanti akan kami fasilitasi. Jadi kalau bukannya kami tidak menerima langsung Anda, dalam artian kan kita terbatas gitu. Tempat kita terbatas dan tim kita juga terbatas di situ. Tapi harapan saya teman-teman, teman-teman ini mencoba masuk, coba login, kalau ada kendala silahkan. Ini adalah biodata ya, Anda bisa cek catatan dari saya ya. Karena ini menggenerate atau langsung terhubung ke feeder. Apa feeder? Nanti saya jelaskan. Feeder itu apa? Makhluk aneh juga gitu. Tapi dia sangat penting. Kalau kampus tidak memiliki feeder, selesai kampus gitu. Feeder itu walaupun dalam setahun dipakai 2 kali, tapi kalau tidak ada, kampus itu selesai. Data ini Anda perhatikan. Data ini harus selengkap-lengkapnya teman-teman. Terutama nik, nama ibu, kalau bisa semuanya. Nomor kontak, kalau bisa sama aktif juga. Email sama. Email di sini ada 2, email pribadi dan email Anda. Tolong ya Pak Teguh ya, data ini penting sekali ya Pak ya. Gitu. Jadi kenapa penting? Nanti kan ijazah transkrip di akhir nanti akan meng-create dari feeder gitu atau polab. Polab dari mana? Ya dari sini. Dari sistem akademik ini. Gitu loh teman-teman. Jangan sampai nanti Anda kelimpungan di akhir. Foto, ya foto kalau bisa foto yang formal ya Pak ya. Nah ya, Pak jangan foto-foto yang ada angka 2-nya gini, jangan. Yang gitu. Ada gayanya gitu Pak. Jadi harus formal berarti. Iya formal. Ada boleh saja nanti pas mau lulus diganti boleh Pak. Nah boleh, yang lebih cakep lagi boleh, silakan gitu. Kemudian ini untuk dosen wali. Nah dosen wali ini ya biasanya suka ada yang lupa gitu tuh. Kalau Anda oleh dosen wali tidak di-approve gitu, tidak di ACC ya Pak Tengku, dia KRS yang kita isi tidak akan keluar dan tagihan pun kita tidak akan tampil. Nah kalau tidak ada tagihan tampil, kita mau kuliah bagaimana? Hanya regis saja ya Pak ya gitu. Nah itu teman-teman. Nah kemudian di sini ada bagaimana kita konsultasi. Ini Anda langsung konsultasi dengan dosen wali.
gitu. Jadi Anda seperti SMA dulu, ada wali kelas. Kalau di kampus namanya dosen wali. Itu adalah wali Anda selama Anda sampai lulus. Gitu. Dari mana Pak taunya? Buka saja ini, nanti ada namanya di bawah, dosen wali itu. Itulah dosen wali Anda gitu loh. Kalau belum dapat dosen wali, Anda bisa tanyakan ke Kaprodi atau ke tata usaha fakultas gitu ya. Kenapa hal tadi saya saya lontarkan? Karena hal tadi itu kaitannya dengan nanti Anda sampai Anda nanti daftar untuk sidang, daftar skripsi, daftar misalnya ada di sini tuh kan ada beberapa kegiatan sebelum skripsi ya. Bapak aja ada K3, P2KP ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi data-data dan hal-hal tadi itu sangat penting sekali. KRS untuk Anda 2 semester ini Anda masih paket Pak, kalau untuk S1 masih paket ini. KRS nanti di kemudian hari semester ketiga Anda baru KRS. Kalau 1 tahun ini Anda paket gitu kan. Tapi nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa, modelnya seperti apa, polanya seperti apa. Kalau kami akan melakukan penyesuaian. Nilai Anda atau hasil studi gitu. Anda bisa lihat kartu hasil studi, entah itu IPS ataupun IPK gitu. Jadi kartu ujian pun Anda cetak sendiri gitu. Bayaran ya Anda bisa cetak sendiri. Jadi tidak kita mencoba untuk paperless. Walaupun Anda perlu mencetak, yaitu Anda sendiri yang perlu ya silahkan cetak gitu Betul gitu. Iya. Jadi kalau mau diperlihatkan dengan smartphone Anda ya Anda bisa perlihatkan gitu loh. Cuma kalau ingin Anda perlu bukti ya Anda print sendiri gitu tuh. Jadi bukan meminta ke kampus, jadi Anda bisa nge-print sendiri kecuali yang legalisir mungkin atau minta tanda tangan dari fakultas, itu baru nanti oleh fakultas difasilitasi transkripnya. Nah, ini histori keuangan teman-teman mahasiswa. Ini harap Anda ketahui di sini. Harus Anda lebih detail. Kenapa? Ini sering terjadi gitu. Kita menggunakan virtual account. Ya, seperti Anda belajar belanja di on-shop lah, gitu kan, di marketplace. Itu kan kita generate dulu, Pak ya. Kita generate PA-nya kita bayarkan. Nah, ini seperti ini. Gitu. Terus catatan teman-teman, kemarin mungkin akan beda. Kemarin kita menggunakan, maaf di sini saya sampaikan ini institusinya boleh Pak. Nah, kemarin kita menggunakan BNIS atau BNI Syariah. Sekarang karena sudah merger, jadi dengan Bank Syariah Indonesia. Memang kemarin ada beberapa develop ya, jadi kan kita harus menyesuaikan. Akhirnya 6 hari ke belakang, alhamdulillah sudah running well Pak. Ya. Nah, di riwayat keuangan, Anda nanti harap diperhatikan pada proses pembayarannya, gitu loh. Nah, di sini tadi itu ya, pertama untuk untuk melakukan pembayaran yang Anda lakukan, ya Anda harus login pertama ya. Tapi ingat, ini jangan auto save gawai jangan ya. Kalau logout, login, jangan auto save. Jadi passwordnya jangan disimpan gitu, dihapus langsung. Apalagi kalau Anda simpan di cloud, cloudnya public lagi bukan private, itu saya tidak jamin. Nah, pertama Anda login, setelah login Anda lihat gitu, Anda lihat tagihannya berapa, mana yang mau dibayar, Anda centang. Kalau mau semua ya semua. Setelah itu Anda generate, warna hijau di pojok kanan, Anda generate. Setelah generate, nanti Anda akan lihat keluar di sini berupa virtual account, gitu. Nah, itu virtual account itulah yang nantinya kita gunakan untuk pembayaran, gitu. Nah, teman-teman, nanti gimana tata caranya pembayaran dengan virtual account? Anda bisa unduh langsung, bisa download langsung di sistem akademik. Anda bisa ambil di situ tata caranya, karena berbeda ya dulu dengan sekarang. Ini untuk status semester Anda teman-teman, gitu ya. Tolong perhatikan oleh Anda aktif atau tidak aktif, karena ini akan menderek kemana, ke Porlab.
Kemudian untuk di sistem akademik kampus, Anda statusnya apa? Pagi atau sore? Gitu. Karena ada perbedaan antara pagi dan sore. Gitu. Jadi harap perhatikan itu. Anda jangan kaget bilangnya Anda kuliah pagi, ternyata di sistemnya sore. Gitu. Itu agak beda di situ. Jadi Anda harus lebih cermat. Jangan melihat sistem akademik itu cuma nilai, jadwal, selesai. Jangan. Anda lebih sering-sering lihat. Kemudian di sini ada histori kegiatan Anda di sini, ya Anda bisa lihat di sini. Kemudian teman-teman mahasiswa nanti di kita ini di kampus ada aplikasi untuk daring, ya adanya namanya itu pada Unis, e-learning Unis. Kalau nanti dosennya menggunakan itu, nanti Anda bisa menyesuaikan gitu. Nanti oleh dosen itu di-create gitu kan nama Anda. Tapi kalau dosennya menggunakan aplikasi lain itu silakan saja gitu. Pada dasarnya kami atau kampus sudah memfasilitasi untuk daring gitu. Atau untuk menjelang kita hybrid learning ya Pak Dokter ya. Kemudian ini teman-teman, ini rincian keuangannya. Anda tahu sendirilah ya. Anda bayar berapa kali itu selama 2 semester di atas 12, 3 atau 1 gitu. Pak masih bingung, Anda bisa lihat channel ya, channel YouTube, mungkin di situ ada beberapa penjabaran dari ini, namun di situ masih BNI Syariah, belum BSI gitu. Bedanya itu saja. Cuma role model sama saja. Langkah-langkahnya. Nanti detailnya bisa Anda download. Ini langkah-langkahnya. Pertama Anda login, kedua Anda cek ya tagihan, ketiga mana tagihan yang akan bayar, kemudian Anda generate virtual account nomor 4. Kenapa sih Pak kok Bapak membahas ini terus? Ini yang sering mengalami yang sering terjadi dengan Anda. Pak itu bisa di potret handphone, itu hanya pemanis saja. Sebetulnya dengan handphone potret itu Anda akan ribet juga. Tolong jangan dipotret, nanti di landscape saja. Nah setelah keluar virtual account ini, barulah Anda melakukan pembayaran. Terus silakan, apa dengan internet, banking, ATM, atau nemu ke teller, atau antar bank, itu silakan. Yang pasti kalau antar bank biasanya ya harus Anda ketahui ada yang tidak akan langsung mendirect gitu. Jadi harus sabar dulu Anda gitu. Jangan langsung bilang ke orang tua atau Anda bilang ke siapa, ini belum lunas. Soalnya ada beberapa kejadian juga itu Pak Dokter. Gitu, dia kaget belum lunas, belum ini minta lagi, bayar lagi, bisa 2 kali bayar nih. Ternyata masuk semua uangnya gitu. Jadi tapi tetap itu aman kok gitu, walaupun hal seperti itu kita bantu, kita coba cari Pak, karena rekening itu satu sebetulnya Pak, ini hanya fasilitas saja virtual account-nya gitu. Anda ingin mendownload panduan virtual account, silahkan Anda masuk ke dashboard Anda. Ini pada dashboardnya Sukisno, iya ini tim saya gitu kan, harusnya mahasiswa ini namanya. Ya, ada juga sih mahasiswa namanya Sukisno, ada sih. Gitu kan. Kemudian ya biar nggak ngantuk ya, soalnya ini jam rawan nih 3:30 nih Pak Dokter ya. Iya. Ya, jam rawan nih. Pak Sukisno jam segini tidur Pak biasanya Pak. Enggak, ya. Kemudian Anda klik ya tombol bawah itu, nanti akan keluar ya. Akan keluar seperti ini, silakan Anda download. Ada tangan itu Anda download, silakan. Itu bisa Anda ambil, kemudian Anda pelajari, Anda baca. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih tepuk tangannya teman-teman semuanya? Ya itulah teman-teman pemaparan dari Pak Dr. Fajar dan Pak Taufik. Tapi saya satu Pak, ternyata sistem pembelajaran kita sudah sangat modern ya Pak Taufik ya. Tinggal kita aja. Berarti nih teman-teman yang masuk Unis itu tidak salah loh. Ya sistem pembelajaran kita sudah sangat modern banget ya. Jadi artinya ketika teman-teman belajar di Unis itu teman-teman mudah ya.
Nah itu. Nah sebelumnya terima kasih ya kepada Pak Dr. Fajar yang sudah melakukan pemaparan serta Pak Taufik ya. Dan sebelum mengakhiri saya mau lihat dulu dong mana nih senyum dari Zoom teman-teman yang di online, mana nih semuanya? Mana? Halo. Masih semangat ya semuanya ya? Ah tuh saya lihat tuh masih bersemangat. Yang di auditorium mana suaranya? Mana? Halo. Oke ya. Saya yakin yang namanya tujuan belajar itu pasti semangat sampai sore ya. Oke, gitu ya. Terima kasih banyak ya kepada apa tuh namanya. Nanti saya kasih ke MC ya langsung ke Bu Hani dan Bu Leli. Silahkan Bu Hani dan Bu Leli. Iya, terima kasih Pak Yoman atas terima kasih Pak Teguh panduannya. Fajar. Iya. Terima kasih Pak Taufik. Betul. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada kita semua. Dan kami ingatkan kembali apa yang sudah diberikan, yang disampaikan oleh para narasumber itu mohon diingat karena itu panduan teman-teman selama di UNIS nanti. Iya, betul sekali. Iya. Dan itu betul juga nih. Ini udah rawan-rawan nih Bu Leli ya. Sudah lelah ya. Iya, sudah hampir sore ya. Betul. Bu Hani ya. Tapi kita nggak lupa untuk ingatkan bahwa nanti tanggal 2 Oktober ya? Iya, betul. Tanggal 2 Oktober nanti akan ada PKKMB tingkat fakultas. Jadi bagi teman-teman semua, para mahasiswa baru, itu silahkan melihat informasi PKKMB fakultasnya di masing-masing media sosial fakultas. Informasi ya ke fakultasnya masing-masing. Betul. Juga jangan lupa Bu Hani untuk follow IG ya. Follow IG, Instagram, betul. Ya, follow IG-nya masing-masing fakultas. Jadi biar kalian tuh dapat informasi-informasi terbaru seperti itu. Betul sekali. Dan sekarang kalau tidak salah sudah dibentuk WhatsApp group ya. Masing-masing fakultas ya Bu Hani ya. Betul. Dan teman-teman alhamdulillah tadi dilihat masih ada 690 peserta yang online di Zoom ya. Dan kami ingatkan juga bagi teman-teman yang online itu untuk mengisi link absensi yang sudah ada di chat room. Itu sesi yang siang. Sesi yang kedua ya Bu Hani ya. Betul sekali. Ya, teman-teman banyak sekali materi hari ini yang telah diberikan para narasumber ya untuk kita semua. Dan yang terakhir tadi tentang MBKM dan sistem informasi manajemen di UNIS ya, di mana kita menggunakan sina.unis.ac.id. Nah, jadi teman-teman semua by system di UNIS. Ya, betul sekali. Bagaimana Bu Hani? Acara selanjutnya apa kita nih? Ya, kita sebelum closing nih Bu Leli ya. Oke. Mungkin akan ada kita lihat dulu para peserta. Tadi tuh beraneka ragam nih, Bu Leli ya. Apakah kita perlu ada foto bersama nih? Iya. Ya perlu ya, kita foto bersama. Foto bersama yang ada di online ya Bu Leli ya. Iya betul. Jadi tolong kalian untuk menyalakan kameranya. Iya betul. Bersiap. Kita sambil menyapa dulu dari Fakultas Agama. Silakan. Fakultas Agama Islam. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, salam semangat. Ya. Kemudian dari selanjutnya ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada 2 program akuntansi dan program manajemen ya. Iya. Kemudian Fakultas Hukum. Ya, mana Fakultas Hukum, teman-teman? Ya, terima kasih Fakultas Hukum. Ya, selanjutnya fakultas apa lagi Bu Hani? Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, FKIP. Ya, betul. Di FKIP juga ada 2 prodi ya, Bu Leli ya. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ekonomi dan Bahasa Inggris. Iya, betul. Lalu ada FISIP. FISIP. Ya. Teman-teman FISIP, ya senyumnya luar biasa manis sekali ya. Iya. Iya. Selanjutnya Fakultas Teknik. Iya, ini teknik. Nah, kebanyakan sih tadi saya lihat ada
laki-laki ini lumayan banyak juga nih di teknik. Iya. Iya. Ya. Apalagi ya? Sudah ya? Sudah ya? Iya, sudah 6 ya. 6 fakultas ya? Iya, betul. Kami ingatkan kembali teman-teman, baik yang di auditorium dan yang di rumah, bahwa pelaksanaan PKKMB tingkat fakultas akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2021. Iya. Jadi segala informasi akan disampaikan oleh fakultas masing-masing. Nah, jadi tetap berada di WhatsApp group atau follow Instagram media sosial fakultas masing-masing. Iya, betul sekali. Iya. Baik teman-teman mahasiswa baru, baik yang di auditorium atau yang di rumah. Ya. Demikian acara kita pada hari ini. Acara demi acara sudah kita laksanakan bersama. Alhamdulillah semuanya semangat. Ya. Berjalan lancar Bu Hani. Alhamdulillah ya. Tadi sudah dibuka oleh Pak Rektor. Iya. Dan kayaknya kita sudah harus meninggalkan undur diri iya. ya, harus undur diri. Kami MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta PKKMB Unis tahun 2021 yang berada di auditorium dan yang berada di rumah masing-masing yang telah bergabung dalam acara hari ini. Ya, sebelum menutup acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama melambaikan tangan. Ya. Ya. Ya, kita berdadah dulu ya. Terima kasih ya, berdadah, terima kasih semuanya. Ya, kita tutup acara hari ini boleh dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.